Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran ekonomi kelas 12, masih tentang akuntansi ya. Tapi di pertemuan ini kita akan masuk di bab baru, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, di persamaan dasar akuntansi ini kita akan belajar apa aja sih? Kita langsung mulai aja ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi ya. Nah, jadi sebelum kalian membuat jurnal, laporan keuangan, kalian harus paham dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu simak videonya baik-baik ya. Kita akan belajar persamaan dasar akuntansi. Jadi kita harus tahu dulu apa sih persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini yaitu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya ya. Jadi harta atau aset perusahaan ini harus jelas berasal dari mana sumber dananya. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Nah, di sini Ibu kasih contoh, misalnya ada seorang pengusaha baru mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa aja sih dan apa yang dimiliki perusahaan ini? Dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi itu tentang harta atau aset dengan sumber dananya. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan ini memiliki uang kas sebesar 200 juta. Nah, uang kas ini pasti ada sumber dananya kan? Tidak mungkin perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba menghasilkan langsung uang 200 juta. Nah, sumber dananya ini dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta. Perhatikan tanda panah pada PowerPoint-nya ya. Jadi pemilik perusahaan ini menyetorkan dana pribadi atau uang pribadinya sebagai modal untuk perusahaan barunya. Kemudian perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 150 juta. Nah, dari mana sumber dananya? Nah, dari pemilik perusahaan sebesar 150 juta dan utang ke dealer sebesar 100 juta. Jadi perusahaan ini membayarkan DP-nya untuk membeli kendaraan dengan uang pribadinya, kemudian sisanya utang ke dealer ya. Kemudian selain memiliki kendaraan, perusahaan ini juga memiliki komputer senilai 20 juta ya. Nah, dari mana dananya? Ternyata perusahaan ini juga berhutang dulu ke toko Galaxy sebesar 20 juta untuk bisa memiliki komputer tersebut. Jadi di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki perusahaan tersebut nilainya harus sama dengan sumber dananya ya, garis bawah itu. Tidak boleh ada perbedaan. Sekarang kita jumlahkan yang dimiliki perusahaan dan sumber dananya. Totalnya sama-sama 370 juta ya. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini seperti uang, kendaraan, dan komputer ini disebut harta atau aset ya. Kemudian untuk yang Ibu kotakin garis hijau, dana atau uang dari pemilik perusahaan disebut dengan modal atau ekuitas. Pokoknya ingat, segala sesuatu yang berasal dari pemilik untuk perusahaan disebut modal. Kemudian utang-utang ini disebut utang atau kewajiban. Jadi perusahaan berkewajiban untuk membayar utangnya ya. Oke. Nah, ini rumus persamaan dasar akuntansi yang wajib kalian ingat ya. Harta sama dengan utang tambah modal, atau aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Jadi aset ini masuk ke bagian aktiva, sedangkan kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva ya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Tadi sudah kita bahas ada harta, modal, dan kewajiban. Ini merupakan persamaan dasar akuntansi ya. Langsung aja, yang pertama di sini ada harta, aset, aktiva. Ini merupakan semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang ya. Contohnya ada gedung, kendaraan, dan komputer. Nah, ini semua bisa dinilai dengan uang. Maka ini disebut dengan harta atau aset atau aktiva ya. Jadi harta atau aset ini dibagi jadi 3 ya. Sorry, PowerPoint-nya agak lambat. Nah, ini harta atau aset dibagi menjadi 3. Ada
aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun ya. Contohnya adalah uang ya. Sedangkan aset tetap yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun ya. Contohnya seperti gedung ya. Misalnya gedung atau bangunan ya. Nah, kalau misalnya di ruang kelas aja, kalau kalian di sekolah, kira-kira ruang kelasnya berkurang nggak kalau kalian gunakan? Enggak kan? Kecuali jika sudah dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun, mungkin bisa jadi akan ada kerusakan seperti atapnya bocor, lantainya pecah, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian aset tak berwujud ya. Aset tak berwujud ini adalah aset non-moneter, tanpa wujud fisik. Intinya, kalau misalnya hak cipta atau copyright, terus nama baik perusahaan, itu disebut aset tak berwujud ya. Nah, kemudian akun-akun aktiva. Di sini ada kas, ada tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha, peralatan, perlengkapan, beban dibayar di muka. Nah, kalian harus bisa membedakan peralatan dan perlengkapan. Bedanya apa? Kalau peralatan itu misalkannya kalau kalian buka konveksi jahit, contohnya peralatannya itu seperti mesin jahitnya. Nah, perlengkapannya itu seperti benang, jarum, dan lain-lain. Tapi itu semua masuk ke kepemilikan perusahaan ya. Kemudian beban dibayar di muka. Contohnya itu kita menggaji karyawan. Ini kan bulan Agustus. Nah, gaji untuk bulan September itu sudah kita bayarkan. Nah, itu masuk ke beban dibayar di muka. Jadi bukan kita yang berutang pada karyawan, tapi sebaliknya ya, karena gajinya sudah dibayar lebih dulu. Nah, yang kedua, ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Utang yaitu kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasin. Ya, tidak asing ya dengan kata utang. Jadi utang ini misalnya kita menggunakan barang atau jasa tapi belum dibayar. Nah, itu disebut dengan utang. Sehingga ketika sudah jatuh tempo sesuai waktu yang disepakati, maka harus dibayar atau dilunasin ya. Paham ya? Nah, untuk utang atau kewajiban ini dibagi menjadi dua. Ada utang lancar dan utang jangka panjang ya. Contohnya utang lancar itu adalah utang usaha, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Sedangkan utang jangka panjang, contohnya itu seperti kredit bank ya. Itu lebih dari 1 tahun, mau sampai 5 tahun ya. Kemudian yang ketiga, ada modal atau ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Kemudian akun-akun yang mempengaruhi modal. Di sini ada pendapatan, beban, dan FRIPE ya. Pendapatan ini sifatnya menambah modal, sedangkan beban sifatnya mengurangi modal. Sama ya, FRIPE juga sifatnya mengurangi modal. Contohnya kalau FRIPE ini, misalnya kalian pemilik perusahaan, kalian mengambil uang untuk keperluan pribadinya, untuk keperluan pribadi kalian sendiri. Nah, untuk pengelompokan akun di sini dibagi menjadi dua, ada akun real dan akun nominal. Akun real itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini dicatat dalam neraca ya. Sedangkan akun nominal ada pendapatan dan ada beban. Ini dicatat dalam laporan laba rugi. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.